kita bisa berdoa. Tapi apakah kita sudah berdoa? Ntar dulu, kalau memohon ya kali. Kalau kadang-kadang kalau kita diajari kalimat doa, itu isinya itu kita tidak paham kok. Kita sudah menyebut diri saya sedang berdoa. Maknanya yang kita ucapkan itu tidak paham. Tapi kita sudah mau apa ya, seakan-akan saya sudah berdoa. Ya, kalau kita ingin memahami hal-hal yang terkait dengan agama, tetapi menggunakan istilah-istilah masyarakat, itu bisa kita terjebak tanpa kita sadari. Doa disamakan dengan permohonan. Aduh, itu menurut saya bedanya antara bumi dengan langit, seperti antara etika dengan akhlak. Itu bedanya luar biasa. Etika dengan akhlak itu bagaikan langit dengan bumi. Sayangnya sekarang ini sudah istilah yang tersebar di masyarakat itu sudah dianggap sebagai istilah-istilah teknis agama. Wah, itulah akhirnya kita memahami agama tapi menggunakan definisi istilah masyarakat. Ya sudahlah, ya begitu. Tapi tidak apa-apa deh, yang penting kita berproses. Yuk kita berproses. Iyalah, yang namanya berproses itu kayaknya sampai di mana pun nggak penting deh. Yang penting yuk kita jalan terus meskipun pelan jalan syukur bisa cepat. Kalau nggak cepat, yang penting jalan. Jangan jalannya sedikit-sedikit, yang penting jalan. Yang penting jangan mandek apalagi mundur. Yang penting kita jalan, suatu saat kita pasti sampai deh. Pasti, yakin, jaminan, karena memang kita diciptakan dengan segala sarananya itu dan diberi kehendak bebas untuk memproses diri kita untuk semakin sempurna, dan Allah memfasilitasi bagi siapa yang mau melangkah ke arah sumber kebenaran, maka dia akan ditariknya 10 langkah. Jadi usaha kita cuma selangkah, kita dapat fasilitas 10. Kita berikhtiar, kita berkorban 3, kita dapat fasilitas 300. Ya, tapi kira-kira. Jadi antara doa dengan permohonan. Yang kedua, bagaimana cara memahami dan mensikapi ketentuan yang kita senangi dan tidak kita senangi, yang kita sukai dan tidak kita sukai. Kalau kita mendasarkan diri pada yang kita suka dan yang kita tidak suka, itu pasti kita akan terjebak. Kita akan kembali ke cara model anak-anak. Anak-anak kan selalu mengukurnya dengan suka dan tidak suka, toh? Ya, kalau minum obat atau disuntik, siapa anak yang suka? Tapi kalau dia itu misalnya minum es, ya makan gula-gula, permen coklat, ya siapa yang anak tidak suka? Tapi setelah gede, setelah kita semakin wawasan kita semakin luas, suatu saat kita benar-benar bisa memilih dengan amat sadar. Saya memilih disontek daripada makan coklat. Iya, kan? Tapi itu tidak bisa kalau hanya dihubungkan dengan alat ukur suka dan tidak suka. Nanti alat ukurnya semakin kita gede, itu semakin sempurna kita punya alat ukur. Kalau kita waktu masih anak-anak, alat ukurnya cuma saya seneng atau tidak seneng. Yang seneng oke, yang tidak seneng no way, kan? Nah, setelah kita ilmu kita bertambah, ya kadang-kadang kita minta tuh disontek sama dokter, bayar lagi, ya. Kemudian setelah kita tahu kita punya kasus terkait dengan penyakit tertentu yang itu pantang dengan coklat, kita dengan sadar, meskipun dikasih suruh makan, dikasih uang lagi, kita nggak mau loh. Tapi alat ukurnya bukan karena senang dan tidak senang lagi, jadi alat ukurnya meningkat, naik, lebih menyempurna. Kalau kemarin alat ukurnya senang dan tidak senang, sekarang alat ukurnya menjadi manfaat atau tidak manfaat. Alat ukurnya nanti berubah lagi menjadi benar atau tidak benar, dan seterusnya. Itu kita butuh proses. Yang penting kita jalan, yuk jalan. Sekarang ada di mana kita? Gak penting. Itu kan akibatnya kemarin. Yang penting adalah sekarang kita mengambil sebab-sebab agar kita bisa mendekati akibat yang lebih baik besok. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memahami dan mensikapi ketentuan Allah yang kita suka dan kita tidak suka? Nah, tolong alat ukurnya dirubah. Menjadi apa? Ya bukan menjadi yang suka dan tidak suka. Nanti kita harus nyanyi lagi jadi seperti Bang Roma kan. Kenapa yang apa namanya ya?
semata yang asik-asik itu diharamkan. Itu kan alat ukurnya senang dan tidak senang. No? Oh, tanya Mas. Maaf Mas ya, kalau Dion ya. Jadi alat ukurnya kita naikkan. Paling tidak itu kepada manfaat dan mudarat. Oh ini manfaat, oh ini mudarat. Gitu. Nah kalau kita ingin lebih naik lagi, coba kita belajar tauhid, diperdalam lagi tauhidnya, sehingga pengenalan kita terhadap Tuhan, terhadap Allah ini semakin menyempurna. Nah di situ nanti kalau kita sudah bisa takjub dengan Allah, kita bisa terpesona dengan keluar kedahsyatannya Allah. Allah itu keadilannya ternyata luar biasa, kebijakannya luar biasa. Allah itu indah, Allah itu maha pengasih, penyayang, Allah itu maha mendidik, Allah itu maha. Kalau kita sudah sebegitunya yakinnya kepada Allah, kita terpesona, ternganga, takjub kepada Allah, itu ukuran senang dan tidak senang kita pasti akan berubah. Kita akan lebih mengukur, saya mau bergantung sama Allah saja deh, karena Allah jelas maha ini maha itu, aku sudah terpesona dengannya. Aku tak lagi punya pede untuk mengukur sesuatu dengan diri saya. Hanya sekedar dengan senang dan tidak senang, itu kan ukuran model anak-anak. Ya nanti akan berubah sendiri. Dari mana kita memulai itu? Dari pendalaman tauhid, sehingga tak lagi ada ruang untuk sangka buruk kepada Allah, apalagi sangka buruk. Bahwa prasangka buruk itu setitik pun menjadi tidak ada pada dia, pada Allah. Jadi dia hanya adanya baik sangka. Oh lebih dari itu, bukan sekedar sangka, tapi dia yakin bahwa Allah itu sama sekali tidak terkait dengan setitik keburukan apapun. Itu tidak pernah terjadi. Bukan hanya yakin dia kepada Allah, tapi iman. Kalau yakin masih terkait dengan rasional, logika, filsafat. Tapi kalau sudah iman, itu jauh lebih tinggi lagi, karena sudah masuk ke ranah-ranah spiritual. Nah, kalau sudah begitu, dia pasti 100%. Ukurannya bukan senang dan tidak senang lagi, tapi ukurannya adalah tauhid. Dia punya manajemen hidupnya dengan manajemen tauhid. Kayak apa dahsyatnya ya. Kayak begitu. Saatnya untuk minum kopi. Baik, silakan Siwo, kita balik dulu sesaat. Saya turun dulu. Monggo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Di sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri, masih bersama Siwo Agus Hidayat. Sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80158. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM.
kepadamu, ya Allah. Baik, Light Audience, kita lanjut lagi dalam berproses menuju kejadian diri di sesi kedua ini. Dan silakan Anda bisa menggunakan telepon kami di 0216332705. Oke, mungkin 2 atau 3 penelpon. Sebelum nanti juga saya akan coba bacakan SMS yang sudah masuk ya di 0818801058. Siwo? Iya, kita langsung terima telepon Siwo ya. Baik, silakan sekali lagi di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mas Haryono. Haryono. Iya. Ya, dipersingkat pertanyaannya ya, Mas ya. Silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Suaranya kecil? Oh iya, udah agak jelas. Ya, bisa lebih jelas? Saya mau menanyakan apakah evolusi itu termasuk bagian dalam proses? Jika iya, apakah itu ditinjau dari segi metafisis? Apa Ya, itu jika iya. merupakan? Kenapa sih, Bos? Jika iya, terus? Jika iya, bila ditinjau dari segi metafisis, apakah itu merupakan seleksi alam? Ditinjau Dari segi metafisis, apakah itu merupakan bagian dari seleksi alam? fisik, bagian dari Kalau dilihat kalau ditinjau dari segi metafisis, apakah itu merupakan bagian dari seleksi alam? Seleksi alam mungkin maksudnya. Oke, dari seleksi alam sih, Wo. Cukup jelas? Baik, terima kasih Mas terima Haryono. kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya silakan 6332705 di 0216332705. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Pak Restu. Siapa? Maaf. Mas Restu. Dengan Restu. Di mana Mas Restu? Ya, di Jakarta. Jakarta, silakan. Agak sedikit keras suaranya dan dipersingkat pertanyaannya ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Siwa. Halo. Ya, Siwo. Halo Siwo. Ya, silakan Mas Restu. Halo. Ya, silakan. Gini loh ya Pak. Saya kan sih ya, sudah sering sih dengar sharing ini saya sekali. Baik, poin pertanyaannya Mas Restu, silakan. Halo. Ya, poin pertanyaannya silakan. Kalau pertanyaannya gini Pak, saya cuma ingin ingin minta nomornya Pak. Oh iya, baik. Pak Nanti saya coba Restu ya. sampaikan setelah acara berakhir ya. Baik, Ya. silakan. Makasih Mas Restu. Ya, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo. Halo Siwo. Ya, nampaknya terputus dengan Siwo Agus Hidayat. Jadi nanti saya coba hubungi lagi Light Audience. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Ketika aku mencari cahayamu, menerobos lewat celah dedaunan, bersilangan semburatmu dalam kabut. Aku terpaku, aku terpana, aku larut di dalam nyanyian burung-burung, gemuruh di dadaku, sirna bersama keheningan rimba raya. Baik, Light Audience, kita coba terima satu penelpon berikutnya atau yang terakhir, silakan di 6332705. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Doni Doni. Pak Doni di mana? di Tangerang. Di Tangerang. Silakan Pak Doni. Halo, assalamualaikum Siwo. Halo, waalaikumsalam. Ya, mau tanya Siwo. Mas Doni Tangerang, yuk. Iya, itu kalau pemimpin spiritual itu Halo, bisa dia lebih keras? terlahir atau memang bisa dibentuk gitu Siwo? Menurut Pak Doni di Tangerang, apakah pemimpin spiritual itu bisa terlahir atau dibentuk, begitu ya, Pak Doni ya? Apa? Pemimpin spiritual itu Pemimpin. bisa spiritual terlahir itu atau dibentuk? Bentuk. Yang pertama tadi? Terlahir apa dibentuk? Oh, terlahir. Oke, baik, makasih Pak Doni. Yang kedua Pak Siwo. Halo. Iya, silakan Halo. yang kedua.
yang kedua, kalau itu memang sudah terlahir atau sudah ditentukan dari yang di atas gitu Siwo ya, apakah itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang menyatakan bahwa ada namanya tuh semacam yang tadi Siwo jelaskan itu takdir itu ada yang takwini begitu. Bisa dirubah dan tidak gitu Siwo. Iya baik, terima kasih Pak Doni di Tangerang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf karena memang ada gangguan telepon sedikit, jadi tidak begitu jelas untuk menangkap telepon yang masuk. Baik, kita langsung saja ke SMS Ibu ya. Dari dua penelpon tadi terima kasih, dan dari SMS saya coba. Tadi yang pertama saya belum bisa evolusi yang ditinjau dari metafisis itu sih, Iya, terus iya. Lanjut. Tentang evolusi yang ditinjau dari segi metafisis. Tadi kalau tidak salah sudah cukup jelas sih, ya. Terus jika iya tadi gimana maksudnya? Ditinjau dari metafisika itu kemudian belum selesai sudah putus. Gitu, sudah tidak terdengar ya. Kalau tidak salah jika iya betul ditinjau dari segi metafisis, tadi juga saya agak lupa apa itu ya. Kalau tidak salah suaranya terputus, tidak terdengar sama sekali suaranya. Kalau bisa Mas Haryono coba kirim SMS ya Mas ya, ke SMS Light FM ya, karena memang saya takut salah mengartikan karena tidak terdengar jelas suaranya. Baik, satu penelpon tadi yang bisa terdengar ya Siwo ya. Oke, kita coba jawab SMS kali ini dari Kadafi di Purwakarta. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah dosa dan najis itu sama? Apakah? Dosa dan najis itu sama. Oh, dosa dengan najis. Kemudian yang kedua, apakah wajib dan halal itu juga sama? Wajib dan halal. Dan yang ketiga, menurut Siwo dosa itu akibat dari logis. Maksudnya dosa gimana? Itu? Akibat dari logis. Akibat dari logis. Maksudnya seperti apa? Maksudnya akibat dari logis gimana ya? Mungkin menurut Siwo jika dosa itu akibat dari logis. Dari logis. Maksudnya bagaimana? Oke, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, saya coba persingkat saja ini. Yang kedua dari Bapak Amir Hamzah di Kalimalang. Assalamualaikum Siwo, saya mau tanya, dibenarkankah seorang yang ibadahnya sangat hebat mencela orang lain sesama muslim yang ibadahnya mungkin lebih jelek dengan sebutan kafir? Sedang yang disebut, benarkankah orang yang ibadahnya hebat gitu bisa mencela orang lain sesama muslim yang ibadahnya mungkin jelek dengan sebutan kafir? Muslim yang lain tingkatnya lebih rendah gitu kan? Iya betul, dengan sebutan kafir. Kemudian tapi orang yang disebut kafir tersebut kok malah saya lihat hatinya benar-benar bersih. Jadi mungkin ini satu asumsi dari bosnya sering mencela orang begitu, atau mencela temannya. Sudah cukup waktunya. Saya kira cukup ya Siwo ya. Baik, silakan Siwo. Jadi ini penelponnya 2, SMS 2. Betul. Ya. Kita berangkat dari Mas Haryono tadi. Apakah evolusi itu sebagian dari proses? Kayaknya tergantung dari cara kita mendefinisikan evolusi itu. Kalau definisi pada umumnya, evolusi itu kan proses perkembangan secara bertahap dan tidak ekstrim, tidak dramatis gitu ya. Nah, biasanya pasangan dari evolusi itu dengan revolusi. Kalau revolusi itu sebuah perubahan yang sangat drastis gitu ya. Nah, kedua-duanya sepanjang yang saya tahu, kalau memang didefinisikan seperti itu, ya itu sebagian dari proses. Iya dah, ya iyalah gitu. Masa iya dong. Terus pertanyaannya, jika iya ditinjau dari metafisik, nah itu nggak selesai, terus tadi putusnya tadi penyebabnya adalah listrik di sini mati, dan sampai sekarang ini mati, sehingga saya tidak bisa menggunakan filter suara lagi, ya akhirnya suaranya apa adanya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan jadi saya nggak bisa menanggapi kelanjutan itu karena saya nggak bisa memahami karena putus. Ya maaf ya Mas Haryono. Kemudian berikutnya penelpon kelima Mas Doni di Tangerang. Apakah
puasanya jadi kayak gini, ini nggak ada restriksi. Oh, apakah pemimpin spiritual itu terlahir atau dibentuk dari atas oleh Allah? Kalau iya, apakah itu tidak bertentangan dengan takdir? Ya, saya punya istilah yang mungkin lebih enak kalau saya tidak salah memahami. Apakah seseorang menjadi pemimpin spiritual itu memang sudah paket dari Allah? Jadi dia memang sudah di di remote, di setel seperti itu dari Allah. Saya menjawabnya begini. Kalau dipahami seperti itu, maka semua nabi itu tidak mulia lagi. Ya, karena apa? Ya karena bukan prestasinya dia kalau dia sudah dipaket dari atas. Kalau dia sudah dibentuk dari atas, terus di mana kemuliaannya? Ya kan? Ya masih lebih mulia kita yang kita mempunyai kebaikan sedikit, tapi atas perjuangan dan prestasi ikhtiar kita. Nah, jadi nggak met kan? Nah, sehingga saya memahami bahwa apalagi menjadi pemimpin spiritual, ya, apalagi dia menjadi nabi, apalagi dia menjadi rasul, apalagi dia menjadi imam, itu pasti itu terkait dengan prestasi beliau yang luar biasa. Ya, jadi beliau ini benar-benar mulia. Nah, kalau dia hanya memang dibikin begitu, dipaket begitu oleh Allah, ya terus di mana kemuliaan dirinya? Kan nggak ada akhirnya. Ya lah, secanggih-canggih kayak apa, tapi bukan ikhtiarnya, ya tidak disebut prestasi lah. Dan itu tidak terkait dengan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang itu manakala diukur dengan bahwa dia menjadi mulia itu atas usaha perjuangan dan prestasinya dia, gitu ya. Maka kemudian pertanyaan kedua kan menjadi otomatis terjawab. Ya, itu kan kalau diasumsikan bahwa seperti di atas, maka itu apakah tidak bertentangan dengan yang di atas itu sudah terjawab, maka otomatis pertanyaan yang kedua menjadi otomatis terjawab. Tidak, apakah itu tidak bertentangan? Ya tidak lah, karena memang tidak begitu kok. Tidak dibentuk gitu kok. Terus masuk ke SMS. Wah, saya melihat waktu aja nggak bisa ini. Waktunya masih berapa, Mas Sam? Jam kurang 5 menit. Ya. Dari Mas Kadafi. Apakah dosa dengan najis itu sama? Oh ya tidak dong. Ini dalam bahasa fikih ya. Meskipun nanti ada dalam bahasa-bahasa tertentu itu bisa kadang dipakai dengan fungsi yang sama. Ya. Tapi kalau kita mengambil bahasa fikih, dosa dengan najis itu berbeda. Kalau dosa itu terkait dengan amal perbuatan seseorang, kalau najis itu terkait dengan barang-barang tertentu. Ya, misalnya apa yang barang yang najis? Misalnya kotoran manusia, kemudian air seni manusia, itu najis. Jadi kalau dosa itu terkait dengan perbuatan seseorang yang dia menyalahi hukum-hukum tasbih. Kemudian apakah wajib sama dengan halal? Oh tidak. Kalau halal itu mau diambil ya boleh, tidak diambil juga boleh, tapi kalau wajib harus diambil. Kalau tidak diambil jadi buruk, gitu ya. Jadi kemudian begini, yang wajib itu kalau dilakukan apa pasti baik? Ya. Kalau yang halal itu diambil apa pasti baik? Oh, ntar dulu, banyak halal yang tidak baik. Halal tapi tidak baik, itu ada ya. Misalnya apa halal yang tidak baik? Ya, misalnya daging kambing bagi orang yang punya penyakit hipertensi sudah stadium tinggi ya. Jadi daging kambing itu halal tapi nggak baik kalau dimakan, gitu ya. Seperti misalnya begini, poligami itu halal, ya halal tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syaratnya, dia bisa sangat berbahaya, gitu ya, lebih berbahaya lagi dibandingkan orang hipertensi yang sudah stadium tinggi dia makan daging kambing yang halal itu. Jadi tidak setiap yang halal itu baik kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya.
Terus waduh, apakah yang dimaksud bahwa dosa itu akibat dari logis? Bagaimana maksudnya? Bukan akibat, ya, dosa itu akibat dari logis, bukan Mas. Dosa itu akibat logis, jangan kasih dari ya. Dosa itu akibat logis dari perbuatan buruk kita. Ya, kalau akibat logis di tengahnya dikasih dari, jadi sulit untuk dimaknai dan dipahami. Akibat logis di tengahnya nggak usah pakai dari. Nah, dosa itu akibat logis dari kesalahan kita, kelakuan buruk kita itu ada akibat logisnya. Apakah itu dosa? Kemudian dari Pak Amir Hamzah, dibenarkankah orang yang ibadahnya kuat, hebat, kemudian dia mencela orang muslim lain yang ibadahnya lemah dan kemudian mengatakan bahwa dia itu kafir, padahal setahu saya dia hatinya yang dikatakan kafir itu malah lebih bersih. Ya. Sekarang saya mau tanya, ukuran dari ibadah hebat itu seperti apa? Kemudian ukuran kafir itu yang seperti apa? Ditambah satu lagi, ukuran orang yang hatinya bersih itu seperti apa? Nah, ketiga-tiganya kalau kita salah mendudukkan alat ukur, kita mau mengukur yang bagaimanapun, kalau alat ukurnya itu tidak pas, ya hasil pengukurannya ya akan cenderung tidak pas. Nah, misalnya begini, kita melihat bahwa seseorang itu ibadahnya hebat, apa sih alat ukurnya? Nah, kalau saya punya alat ukur begini, meskipun menggunakannya sangat sulit, yaitu orang yang ibadahnya hebat itu orang yang ikhlas. Ya, ikhlas itu jauh dari motivasi agar dinilai orang, jauh dari harapan-harapan untuk dipuji atau takut kalau dicela, dan dia itu melakukan ibadah itu untuk agar menjadi kaya dan lain-lain, ya. Dan ibadah itu masih satu lagi tadi, alat ukur yang disebut ibadah itu apa? Jangan-jangan kita mengatakan ibadah itu ini itu, banyak gitu kan? Padahal ibadah itu kan sangat luas dan kita diperintahkan untuk beribadah 24 jam sehari, sehingga senyum bisa jadi ibadah, diam bisa jadi ibadah, tidur pun bisa jadi ibadah. Itu tentang pekerjaan ibadah. Semua hal bisa jadi ibadah kalau memenuhi niatnya benar dan caranya benar. Itu satu hal. Kemudian untuk mengatakan bahwa dia itu ibadahnya hebat, apa sih ukurannya? Kalau kita dudukkan satu saja ukurannya, yaitu ikhlas, dari mana kita bisa melihat seseorang itu ikhlas atau tidak? Karena itu masalah yang sangat tersembunyi di dalam batiniah seseorang. Jadi sulit deh kita untuk menilai bahwa wah orang ini ibadahnya hebat. Justru biasanya kalau tidak biasanya ya, ada orang yang ibadahnya hebat itu malah tidak diketahui oleh orang. Bisa jadi ya, seperti itu. Jadi di sini saya pertanyakan adalah alat ukur bahwa seseorang itu ibadahnya hebat itu apa? Nah, kemudian tadi ada istilah yang ibadahnya lemah. Apa juga alat ukurnya? Ya mungkin lebih mudah ya kalau alat ukurnya orang yang ibadahnya lemah karena kita sering melihat dia tidak benar misalnya, atau tidak, dia melanggar yang dilarang dan dia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, mungkin bisa lebih mudah itu. Tapi untuk mengukur orang yang ibadahnya hebat itu sangat tidak mudah. Nah, kemudian kalau kemudian di sini ada istilah jadi dia dikatakan kafir. Apa alat ukur kafir di sini? Nah, kalau dia salah, dia menghakimi orang lain sebagai kafir dan ternyata yang dihukumi kafir itu tidak kafir, saya mau tanya, siapa yang kafir? Ya, misalnya begini, ada orang benar, kemudian ada seseorang menyalahkan orang benar itu, saya mau tanya, siapa yang salah?
Kayaknya ada hukum juga loh seperti itu. Kalau orang benar dihakimi salah, yang salah itu yang menghakimi itu. Kalau orang ya seperti itu deh. Apalagi ini soal kafir dan tidak kafir. Ya, ini masalah yang sangat serius dan kita nggak ya kenapa sih harus menilai orang, apalagi menghakiminya? Ya, apakah itu tugas kita menghakimi orang? Kalau kita mau menghakimi, kita harus dulu taklim, training, apa ya namanya? Atau kita harus mempunyai sertifikat dulu bahwa kita pernah belajar kehakiman menurut versi Islam. Nah, dia sudah punya sertifikasi untuk jadi hakim, nah monggo menghakimi orang. Tapi itu juga harus punya sertifikasi tugas dulu. Lah kalau training tentang ilmu kehakiman belum, tugas untuk menjadi hakim tidak, kok menghakimi sih? Kok nyari-nyari kerjaan? Memang tugas yang lain sudah selesai. Ya, yang terakhir, padahal saya melihat orang yang dikafirkan itu hatinya lebih bersih. Nah, ini juga alat ukurnya kayaknya juga tidak mudah untuk menilai, oh orang ini hatinya bersih atau hatinya tidak bersih. Paling kita menangkap dari indikasi-indikasi luarnya. Tapi tidak setiap indikasi itu menunjukkan kesejatian orisinalitasnya. Memang ada sih indikasi itu cenderung memberikan data-data untuk memberikan gambaran apa yang sesungguhnya. Tapi tidak selalu begitu. Karena banyak orang itu yang menyembunyikan hal-hal baiknya. Ya, kalau kita menilai orang itu kaya hanya dari tampilan rumahnya, keliru. Bisa jadi itu rumah masih kredit, masih hutang, ya kan? Nah, kalau kita mau tahu orang itu kaya atau tidak, harus pakai alat ukur, bukan sekedar tampilan-tampilan dan indikator-indikator luarnya saja. Kayaknya begitu yang bisa saya sampaikan. Dan halo, ya Siwo, waktunya dia bos. Ya, habis waktunya. Melanggar bos. Sudah habis waktu Siwo. Ya. Melanggar berapa menit? Sekitar 5 menit. Nah, ini orang yang dulu jam lah. Gak bisa ngeliat jam sini, mati listrik. Ya udah gitu. Semua teman-teman, rekan-rekan, senasib, sependeritaan. Seluruh Light FM dan seluruh stasiun keluarga besarnya, terima kasih dan mohon maaf waktunya habis. Saya mau ngopi lagi, saya mau undur diri. Bila taufiq wal hidayah, wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Light Audience. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi dan juga ada keterbatasan dari kami. Baik, Light Audience.